Lebaran yang spesial tahun ini ada pasangan. Lebaran pertama bareng? Iya, lebaran pertama bareng Omara dan lebaran pertama dari 5 tahun terakhir dari 3 tahun terakhir ya ada pasangan gitu. Jadi kayak seneng aja ada teman, terus juga bisa ketemu keluarga, bisa ngenalin Omara ke keluarga juga gitu. Nanti kalau ada waktu lebaran ke tempat tante ya. Udah janji ya? Tanggal 17-nya itu nanti resepsi mengunduh mantu. Ahmad Dhani ngunduh mantu. Tanggal 17-nya. Di Jakarta semua. Jakarta semua. Prilly Latukonsina sedang berbunga-bunga. Pasalnya, lebaran kali ini akan ada yang berbeda dengan lebaran pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, lebaran tahun 2025 ini Prilly akan merayakannya bersama sang kekasih, Omara. Tentu saja ini akan menjadi lebaran spesial bagi Prilly setelah cukup lama menjomblo dan merayakan lebaran tanpa pasangan. Belakangan berhembus kabar jika keluarga Prilly dan keluarga Omara akan bertemu di hari lebaran. Dari situ pula muncul pertanyaan di benak publik, akankah kedua keluarga membahas hubungan Prilly dan Omara ke jenjang yang lebih serius? Lebaran yang spesial tahun ini ada pasangan. Lebaran pertama bareng? Iya, lebaran pertama bareng Omara dan lebaran pertama dari 5 tahun terakhir ada dari 3 tahun terakhir ya ada pasangan gitu. Jadi kayak seneng aja ada teman, terus juga bisa ketemu keluarga, bisa ngenalin Omara ke keluarga juga gitu. Nah, seragam enggak ya, karena aku pun seragamnya tuh paling di hari pertama doang, hari kedua, hari ketiga tuh udah bebas biasanya, sama keluarga pun nggak seragam. Dan ketemu sama Omara pastinya kan mungkin nggak mungkin di hari pertama kan, karena hari pertama sama keluarga. Jadi ya mungkin dari kedua, ketiga, jadi kita nggak jahit seragam. Nanti kali kalau udah sah baru jahit seragam, kalau sekarang jangan. Enggak, karena jujur karena aku syuting, aku beneran baju lebaran tuh belinya online. Cuma hari pertama doang yang jahit, itu pun jahitnya ya seadanya aja gitu. Yang penting ada kembaran gitu. Sisanya hari kedua, hari ketiga aku beneran beli di e-commerce. Beneran lihat promo-promo baju muslim apa, check out gitu. Karena beneran nggak sempet kemana-mana. Ini aja baru beli kemarin. Jadi emang nggak sempet ini sih hunting baju lebaran. Tukeran kalau Apa itu mungkin ya. dapat apa? Dari ngasih apa dapat apa? Belum sampai sih paketnya ya sebenarnya, tapi si Omara udah bilang dia beliin orang tua aku kayak perlengkapan makan gitu, piring-piring cantik, teko-teko cantik gitu, karena memang orang tua aku kan suka menata meja makan gitu, jadi dia kiriminnya itu buat orang tua. Orang tua aku udah pernah ketemu sama Omara, aku juga udah pernah ketemu sama orang tuanya Omara waktu itu acara film ya, premier film gitu. Tapi ya mungkin ini lebaran pertama sama keluarga. Lebaran kedua karena nggak open house jadi kayaknya keliling sih, karena kan biasanya di rumah lebaran kedua, tapi tahun ini aku yang keliling gitu. Rumah Omara juga? Mungkin nanti lihat aja update-annya ya. Tidak hanya Prilly dan Omara yang akan merayakan hari lebaran kumpul bersama pasangan, tetapi juga Verrell Bramasta dan Fujianti Utami yang akan merayakan hari Idul Fitri bersama. Meski keduanya belum secara resmi mengumumkan sebagai pasangan kekasih, tetapi kedekatan yang terjalin di antara keduanya seperti mengindikasikan jika pengumuman menjalin hubungan hanyalah masalah waktu. Mengingat kedua keluarga sudah memberikan restu untuk Verrell dan Fuji menjalin hubungan yang lebih serius. Terlebih selama ini Verrell dan Fuji kerap memamerkan kedekatannya. Maka tak heran jika Vena Melinda tidak lagi sungkan menjawab hubungan putranya dengan Fuji.
Lantas, akankah ada pembicaraan serius mengenai hubungan Pharrell dan Fuji pada saat Lebaran nanti? Katanya pengen banget Uti dateng, udah bilang ke Pharrell. Udah bilang ke Pharrell. Terus pengen pakai baju kembar-kembaran gitu. Iya, warna. kalau nggak sempet ya warnanya aja deh. Lebaran ke tempat tante ya. Udah janji ya? Mama Dewi. Mama Dewi diajak nggak? Ya banyak yang mendoakan baik-baik, alhamdulillah, terima kasih. Ya, alhamdulillah memang secara tidak sengaja ya, semenjak kita bikin konten di DPR itu kemarin, banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bareng gitu. Kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif. Wah, Pharrell orangnya baik banget, dewasa, alhamdulillah. Ya sesuai umur lah. Kan dia juga Pak Dewan. Oh ya, alhamdulillah kita juga lebaran soalnya nggak kemana-mana. Kita lebaran kemana-mana, kita di Jakarta aja, kemungkinan besar. Jadi nggak pulang kampung. Puji dong. Intinya Pharrell emang udah berapa tahun nggak pernah ngajak orang. Oh baru ini. Ya, tapi intinya aku ikut seneng ya karena Pharrell tuh udah sekian lama dia selalu sendiri, paling cuma sama asisten-asistennya, tiba-tiba ada seseorang nih. Itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Kalau dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga? Terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, diperkenalkan dulu dengan keluarga. Bagaimana reaksi keluarga? Bagaimana tanggapan keluarga? Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik. Kita dukung aja selama Pharrell bahagia dengan jalan sama Fuji, mudah-mudahan semua nanti restunya yang di atas bisa terus gitu. Kalau Niang lihatnya ya dari pandangannya saya sebagai nenek ya, sifat-sifat artinya apa yang ada di Fuji itu yang didambakan Pharrell kalau menurut saya gitu. Jika Pharrell dan Fuji akan merayakan Lebaran bersama di Jakarta, berbeda dengan Al Ghazali dan kekasihnya, Aliza Daguize, yang dikabarkan akan merayakan Hari Lebaran di Bali bersama Maya dan Iwan Musri. Ya, kabar putra sulung Ahmad Dhani itu akan menggelar Lebaran di Bali bersama tunangannya erat kaitannya dengan rencana pernikahan keduanya yang disebut-sebut akan digelar pada tanggal 17 Juni nanti. Bahkan Ahmad Dhani dalam berbagai kesempatan mengatakan persiapan pernikahan putra sulungnya sudah matang dan rencananya akan digelar di Jakarta. Nantinya pernikahan Al dan Alisa akan disiarkan secara live di salah satu stasiun televisi. Ayo ke Bali yuk. Let's go. Tuh Dad, udah lama gak ke Bali, Dad. Jadi lebaran kita kali ke-5. Jadi kalau tahun lalu Siva belum ada di keluarga Musri, Alisa tahun lalu juga nggak ada, Tisa yang tahun ini yang nggak ada. Jadi gantian, ini kayaknya berganti-ganti. Persiapan seperti apa sih mungkin? Apa? Persiapannya mungkin. Ya, yang penting aku doain aja. Semoga lancar semua sampai hari H. Pokoknya nanti tunggu umuman dari kita berdua lah. Tanggal 17-nya itu nanti resepsi mengunduh mantu. Ahmad Dhani ngunduh mantu. Tanggal 17-nya. Di Jakarta semua. Jakarta semua. Jadi Kalau ngunduh mantu yang tanggal 17 itu konsep ya sama-sama paham lah sih. Kalau Alma udah tahu lah, dia seleranya ayahnya pasti bagus. Yang pasti udah disiapin, tapi seperti apa aku nggak mau menceritakan karena memang itu biar Al sama Alisa sendiri nanti akan menceritakan sendiri di YouTube-nya lah. Gitu. Berapa persen? Rasanya sih udah plot gedung sih udah sih. Udah nyebar berapa undangan? Nggak akan ada undangan karena undangannya sedikit karena yang saya Mas Irwan sama bapaknya Alisa adain mungkin intimate wedding. Jadi mungkin teman-temannya sangat tersortir dan itu nggak bisa semua orang bisa masuk, semua pakai barcode dan itu intimate wedding.
gitu. Kenapa memutuskan? Pengantinnya yang mau. Jadi aku nih sebagai orang tua cuman mensupport apa maunya anak-anaknya, maunya intimate wedding ya aku support ya, karena aku sebagai ibu tidak memaksakan bentuk pernikahan seperti apa. Aku cuma mensupport apapun yang mereka mau, wedding dreamnya seperti apa itu Al sama Alisa yang menentukan. Kita cuma jadi sponsor aja. Intimate wedding itu gini ya, ini ngomongin bukan pernikahan Alisa sama Al. Alisa sama Al bukan kapasitas saya menjelaskan karena yang tahu mereka ya. Tapi kalau intimate wedding itu enaknya apa? Yang datang kita kenal banget, bukan orang lain yang kita tiba-tiba ini datang siapa ya, ini nggak kenal ya, terus halamannya ribuan, capek ya kan. Jadi kalau intimate wedding itu enaknya yang datang adalah benar-benar saudara, terus benar-benar kita kenal banget, terus nggak rese gitu. Jadi kalau yang intimate wedding itu enaknya lebih namanya apa ya, pernikahan bule kali ya. Orang bule kan kebanyakan gitu ya. Jadi lebih sakral aja, lebih nggak harus berbasa-basinya tuh apa ya, nggak harus banyak basa-basi lah karena udah pada kenal di situ semua. Enggak, kalau yang aku omongin sama anak-anak ya, kan kita udah meeting ya sama Mas Irwan, sama papanya Alisa, kemungkinan sih nggak tahu ya, pokoknya mix internasional, mix tradisional. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.